bangsa dan negara ini punya hutang besar terhadap kiai dan pondok pesantren. Tanpa pondok pesantren, insya Allah negara ini tidak akan pernah merdeka. Jangan kecilkan perjuangan para kiai dan pondok pesantren. Perempuan itu Pak gampang memaafkan, Pak. Marah semarah apapun sama suami 5 menit selesai. Betul? Tapi diungkit 50 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibunya sudah ngantuk sepertinya ini. Sudah ngantuk ya? Berarti saya akhiri sampai di sini saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi min ahli as-sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para habaib, para alim, para alamah, para kiai, para tuan-tuan guru, terkhusus kepada seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Raudhatul Muttaqin di Yayasan Darul Hikmah beserta seluruh majelis keluarga yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan, Kiai Zahri Hasan, para gus, para pendidik, para pengajar di lembaga pendidikan pondok pesantren ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena sebenarnya saya agak kurang sehat para gus. Selepas kemarin saya diizinkan oleh Allah untuk menjadi pembimbing haji Kalimantan Barat, rupanya pulangnya agak kurang sehat. Tapi barokah haul malam hari ini, insya Allah saya tambah sehat. Barokah Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa arda. Barokah dari Syekh Uthman Al-Ishaqi. Kemudian barokah dari guru kita bersama, muassis pondok pesantren yang dirahmati Allah. Semoga Allah mengampunkan dosa beliau. Allah tempatkan di Jannatul Ma'wa, bertemu dan berkumpul bersama kekasih yang dicintainya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatullah alaihi Ki Ahmad Khalwani, sekaligus juga kalau tidak salah dengar, Allah yarham, Allah maghfirlah, Ki Mukhtar. Semoga kita para santri dan para murid-muridnya kelak dapat bertemu dengan beliau di hadratnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama kekasih mulia kita semuanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang akan saya sampaikan malam hari ini. Saya diingatkan tadi oleh pembawa acara bahwa barokah itu niscaya, barokah itu menjadi penting, keguruan itu menjadi mutlak, guru itu menjadi mutlak adanya. Karena melalui wasilah sang guru kita akan bersambung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan sederhana dari seorang ulama, Abdullah bin Mubarak, yang kita kenal dengan Ibnul Mubarak rahimahullahu taala. Beliau mengingatkan untuk para santri, tidak ada kata alumni,
Tidak ada kata mukharrij, tidak ada mutakharrij. Yang namanya santri itu dari dunia sampai akhirat ya santri. Paham? Santri paham? Yang namanya santri itu bukan ketika di dunia. Bukan ketika berhadapan dengan beliau semasa beliau masih sehat dan hidup bersama kita. Yang namanya santri itu ya dari dunia sampai akhirat. Sanad keguruan itu kata Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad keguruan kita kepada guru kita ke Ahmad Halwani itu penting dan wajib adanya. Karena kalau orang mau belajar ilmu Allah tanpa guru itu mustahil. Maka adanya Allahumma gfirlah, Allahumma hfad Ki Ahmad Halwani bagi santri itu wajib adanya. Karena kalau sampean tidak berguru kepada Ki Ahmad Halwani, sampean tidak akan sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulal isnad, tanpa guru, tanpa Ki Ahmad Halwani, laqala man syaa ma syaa. Maka santri-santri Raudhatul Muttaqin akan bicara hukum Allah hanya sesuai keinginannya sendiri. Faham? Faham? Ya kalau sudah paham selesai. Biar ngerti ini Pak. Ini kadang-kadang ini yang terjadi hari ini. Ditanya, sampean santrinya siapa? Saya santrinya Ki Ahmad Halwani. Sekarang sudah tidak lagi. Na'udzubillah wal'iyadzu billahi min dzalik. Para santri insya Allah paham. Paham apa nana? Sing kita ibu udah paham benar. Nih ngapunten kula niki lho Pak. Saestu kula niki. Saya niki pakai bahasa Madura, bahasa Melayu napa bahasa Jawa? Bahasa Jawa. Lah wonten tiyang Jawi toh? Wonten. Ngerti wonten. Ya udahlah. Gini loh Bu. Saya ini sering ditanya sama jamaah Ustaz. Pak Kiai ini orang apa? Saya jawab, saya orang Indonesia. Ya maksudnya sukunya Kiai. Oh suku saya 2. Ya kan nanya suku Pak. Sukunya apa Kiai? 2. Suku apa? Kanan kacir. Lah masih salah. Karena saya orang Indonesia, saya mencintai Indonesia, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap dalam satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Ada seorang ulama besar namanya Imam Baihaqi. Insya Allah para santri-santri yang belajar hadis pasti paham. Rawahul Baihaqi. Wa rawahu Baihaqi, riwayat Imam Baihaqi. Ini kenapa kok putus-putus Mas? Ini pola sorwambu kan. Imam Baihaqi itu nulis satu kitab namanya Manaqib lil Imam Syafi'i. Menulis satu kitab manaqib tentang seorang ulama besar yang bernama Imam Syafi'i. Lah Imam Syafi'i itu punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal dengan Imam Hambali yang sempat menjadi gurunya Imam Bukhari. Ini biar belajar sejarah sedikit. Orang kalau nggak paham kadang-kadang rawah Bukhari rawah betul. Tapi ingat Imam Bukhari berguru kepada seorang ulama besar di bidang ilmu hadis, tapi beliau itu tidak dikenal sebagai ulama hadisnya semata, tapi lebih banyak dikenal sebagai pendiri madhab Hanbali karena beliau bernama Imam Ahmad ibnu Hanbal. Jadi dalam kitab Manaqib itu dijelaskan bahwa seorang yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal dengan Imam Hambali, pendiri madhab Hambali, menjelaskan doanya kepada gurunya yang sudah wafat. Apa kata Imam Hambali? Wa'ada Allah ta'ala fi salati mundu 40 sanah wa aqulu rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan,
Sekitar 40 tahun lamanya aku mendoakan guruku selepas sholatku, dan guruku itu bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Apa doaku kepada Allah? Rabbighfirli wa liwalidayya wa li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Aku berdoa kepada Allah. Aku berdoa kepada Allah 40 tahun lamanya. Ya Allah, ampunkan dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, dan ampuni dosa guruku yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. 40 tahun beliau mendoakan gurunya. Pertanyaannya, santri Raudhatul Muttaqin berapa kali mendoakan gurunya dalam satu hari? Nih, rata-rata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak depan. Muntah depan tinggal ceramah ibu. Lang. Jadi ini biar untuk santri dulu, Pak. Ini biar jelas, Pak. Ini kadang santri nggak bangga sama gurunya, aneh. Bener. Ada santri nggak bangga sama gurunya, malah banggakan gurunya orang, nggak nyambung. Ubur-ubur ikan lele, nggak nyambung le, tak nyambung. Nih. Imam Ahmad bin Hanbal punya guru namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang dikenal dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i selalu membanggakan gurunya yang bernama Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas selalu membanggakan gurunya seorang tabi'in yang bernama Imam Nafi'. Imam Nafi' selalu menyebut gurunya yang bernama Abdullah bin Umar, sahabat Rasulullah. Abdullah bin Umar selalu menyebut gurunya yang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal para santri-santri yang pernah berguru kepada Syekh Ahmad Halwani mendoakan gurunya di dalam doanya kepada Allah, karena tanpa beliau insya Allah sampean tidak akan kenal kepada Allah. Ini penting, Pak, biar kita ini tidak sembarangan. Ini insya Allah karena para santri, para ibu-ibu. Ibu, sudah lapar? Sudah lapar belum? Sudah lapar belum? Iya, sampean lemari ngakan saya. Pokoknya lebih panitia ini beri aing pampak. Kalau payah panjenengan pasti Rasman sesahir manter tak muncul nggak boleh. Cek mulai depak turun dari mobil ngiring kiai lengki kak pentas yang kula bedana ase pokoknya saya numpampak kopi aing cuy aing pote kiai aing butulan boleh polagi beda boleh ke hari kiai mulai sehat tak sehat masuk angin sebenarnya. Ini saya sambil guyon serius tapi Bu, biar ibunya nggak ngantuk ini. Udah iya Ridin. Semorong-morong kok detik kiai baru setia ya ledin. Ben sebengal cuma sampian din. Sapa orangnya laku cak pada ya boleh saya. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah kah? Tahu dah ia tak intar ke gang Flora. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini penting Pak, agar santri ini merasa punya keterikatan rohaniyah dengan gurunya. Saya itu punya guru ngaji yang selalu saya banggakan, itu guru ngaji Pak. Dan itu seorang perempuan namanya Ustadzah Salwa, masih sugeng beliau, masih sehat.
Beliau minta saya hadir di majelisnya beliau tanggal 13. Padahal tanggal 13 itu sudah diisi jadwalnya setahun yang lalu. Tapi ketika guru ngaji saya telepon saya langsung, panitia sudah saya tolak, Pak. Tapi ketika panitia bilang, anu menikah Kiai, begini Kiai, ini yang gundang Ustadzah Salwah, guru panjenenganipun. Ya mare cong, engkok nelpon cong. Paten gelun, engkok nelpon ka Ustadzah, nelpon ka Nyai. Langsung nelpon, assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Beres cong. Aduh, ada tanggiai elang kapi. Beres cong. Engki kinto kesokan ajunan penapa epon gitu Mi. Anu cong, tanggal 13 kaki ke Roma tang majelis taklim engki kesokan ajunan pokol sepenapa kesokan ajunan. Iya kol anu cong kol sanga mun bisa kaki busop budana engki kesokan ajunan. Padahal jadwal setahun yang lalu sudah diisi oleh orang lain. Tapi demi guru saya yang mendidik saya mengenal Allah, apa yang saya sampaikan dalam hati saya, seorang sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, Ali pernah disebutkan oleh Rasulullah, ana madinatul ilmi wa Ali babuha, aku ini kota ilmu dan pintu kotanya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala wa arda. Apa kata sahabat Ali? Man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Barang siapa yang pernah mengajari aku satu huruf, aku rela menjadi hamba bagi dirinya. Jangankan disuruh ceramah, menjadi hambanya saya siap. Hanya saya bilang sama asisten cong, tanggal 13 jadwal saya setahun betal lagi. Anu kintoba penikah tak bisa betal lagi, betal kalau jangan kok betal. Anu ke betal panapa epon kintoba engkau perintah bitang huruf. Beliau mendidik saya alif bata sajim. Beliau mendidik saya tahun 78 79. Tahun petok beluk petok sangak berarti saya lah tua ya. Ustaz Syahir, berarti saya lah tua Ustaz. Caca ocan tua Ustaz. Ngamuk lagi saya ini. Tahun petok beluk petok sangak aku lah ngacim. Padahal yang saya pikirkan cuma satu. Ya Allah, kalau tanpa alif, tanpa alif bata sajim dan seterusnya, saya tidak mungkin bisa membaca Al-Quran. Dan bagaimana mungkin saya bisa mengetahui alif bata sajim dan seterusnya kalau saya tidak dididik oleh seorang guru? Bagaimana mungkin saya kenal akan dirimu ya Allah? Maka bahasanya santri, kalamnya santri jelas. Bahwa laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena didikan guruku, aku tidak kenal kepada Allah Tuhanku. Ini wajar dan patut bahkan wajib untuk diingat oleh para santri manapun dan santrinya siapapun. Lah tanpa guru ya kita tidak kenal Allah, Pak. Maka malam hari ini kita tidak bisa berbuat banyak, hanya sekedar mengirimkan hadiah Fatihah, mengirimkan hadiah doa untuk orang-orang yang mengenalkan kita kepada Allah dan menyambungkan ruhaniyah kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari tadi diawali dengan manaqib, kemudian baca Maulid Barzanj, kemudian dilanjutkan dengan doa-doa dan tahlil dan seterusnya, termasuk kita mendoakan guru mulia kita Ki Ahmad Halwani rahmatullah alaih. Semoga kelak kita diperkenankan oleh Allah bertemu dengan beliau di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu ini memang unik, Pak. Aduh bulan nirwaru anu coko-coko aing kuwiri aing sekali dina. Iya wah serius kalau dari wah kiai ini saya kelupa ya. Hari daerah mereka cerita mereka. Lagi kau pah mulai beri ya hus. Oh berdegi. Oh berarti kalau acara begitu minum gak kasih lagi. Engki bila boleh anu Ustaz Syahir gitu. Pengapora sepora anu Ustaz engki. Pola beda kocor Ustaz engki. Bu ibu paling kapan pendek mulai tak ngantok, Pak. Ibu-ibu ini makhluk unik.
Orang bini ini makhluk paling unik di dunia. Perempuan itu adalah makhluk paling unik di dunia. Kalau perempuan marah berapa menit, Pak? Semalam. Kira rajin sambian kok yo. Mun semalam mun keduan telu hari telu malam. Bu, Ibu, saya doakan ibu-ibu sehat, tambah rezekinya, jadi orang-orang salihah, keturunannya jadi keturunan salih, suaminya jadi suami yang baik, setia dari dunia dan akhirat. Saya doakan ibu berangkat masuk surga duluan. Ada yang salah dengan doa saya? Saya doakan ibu-ibu berangkat masuk surga duluan. Berarti kan mati helu. Siapa amin 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 langsung deh sampai pikir. Oh hari itu anak kiai bahaya hari ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya dengar barusan dari Agus bahwa pesantren ini berdiri kurang lebih 8 tahun yang lalu. Jasa besar beliau luar biasa, Pak. Bisa dibayangkan 10 tahun yang lalu ini hutan, Pak. Tapi memang tipologi pesantren seperti itu, Pak. Karena saya lahir di pesantren, besar di pesantren. Saya lahir di pesantren. Pesantren itu menyulap hutan jadi kota. Atau pesantren-pesantren besar di tanah Jawa yang berusia ratusan tahun itu menyulap hutan jadi kota. Pesantren di Indonesia itu berdiri sudah lebih dari 300 tahun, Pak. Setahun yang lalu saya diundang ke satu daerah di daerah Sampang, daerah Ketapang Bere, Aing Celep. Daerah Aing Celep, pernah tahu ya Aing Celep ya? Aing Celep yuk. Iya, Aing Celep. Mau naik ngangak kan ngalkal kan? Iya, Aing Celep. Di sebelah sananya itu namanya ada satu daerah namanya Camplong. Dan di situ berdiri satu pesantren yang sudah berusia 300 tahun lebih. Karena pesantren itu berdiri tahun 1702. Sekarang 2000 berapa? 25. Berarti sudah berapa ratus tahun itu? Pontianak berdiri tahun 1771 sebagai kerajaan. 69 tahun sebelumnya di Camplong itu sudah ada pondok pesantren namanya Nadhatul Tullab yang didirikan oleh Syekh Abdul Alam, yang sampai hari ini masih berdiri. Artinya sebenarnya pondok pesantren itu ada sebelum Indonesia merdeka. Indonesia merdeka 80 tahun lalu. Pesantren ini berdiri 300 tahun lebih. Di sebelah sananya, di seberangnya Madura ada satu daerah. Kita insya Allah kenal, ada satu pesantren namanya Pondok Pesantren Sidogiri. Itu juga berdiri di pertengahan abad 17. Kurang lebih 300 tahun juga. Artinya apa? Sebenarnya para kiai, para ulama, para ustadz ratusan tahun yang lalu sudah punya niat yang tulus ikhlas karena Allah, ingin mencerdaskan umat, ingin memperkenalkan umat kepada kebenaran yang sebenar-benarnya. Tetapi di samping itu para kiai, para ulama menginginkan umatnya ini menjadi umat yang cerdas. Maka berdirilah pondok pesantren, termasuklah pondok pesantren Raudhatul Muttaqin. Ini didirikan dengan niat tulus ikhlasnya Allah yarham Kiai Ahmad Halwani, agar masyarakat ini semakin kenal kepada Allah Azza wa Jal, semakin mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah berdasarkan kepada prinsip-prinsip Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan prinsip-prinsip ulama-ulama salih, maka berdirilah pondok pesantren. Artinya yang mau saya sampaikan, selalu saya sampaikan di mana-mana, bangsa dan negara ini punya hutang besar terhadap kiai dan pondok pesantren. Tanpa pondok pesantren, insya Allah negara ini tidak akan pernah merdeka. Maka tepuk tangan untuk pondok pesantren. Jangan kecilkan perjuangan para kiai dan pondok pesantren. Bukan karena saya ini pakai sarungan, bukan. Dulu tahun 60, tahun 70, 80, 90 lah. Ibu-ibu itu paling nggak mau ambil menantu orang pakai sarung. Ya gila bu. Walampean lambe. Lambe orang paling susah ngalak mantu mun orang sarungan. Anu Ustaz Syahir fokus orang. Aduh apa sarungan itu juga. Iya munta anu Pak Bang Udin. Ya jual sarungan setahun sekalian juga. Mun bade imtihan baru sarungan juga. Dua kali ban Idul Fitri. Loh ibu-ibu zaman dulu itu begitu susah ngambil menantu santri. Begitu susah ngambil menantu kalau santri yang selalu pakai sarung. Alasannya kenapa bu? Kalau ditanya bu kenapa nggak mau ngambil santri namanya Pak itu Ustaz Syahir. Oh sarungan itu ke pasar sarungan, ke masjid sarungan, ke sekolah sarungan, ke pasar sarungan, sarungan itu mandi sarungan juga. Bu jangan lihat sarungnya, tapi isi hatinya, isi sarungnya. Oh, isi sarung ada remah, isi hatinya. Gitu kan Ustaz Syahir? Benih sana teh. Mau pikir laman-laman ruah, wala malam, kalau berempero. Oh kalau sepuluh lain pikiran ala ampun bu, tahu sagi bidabit bu. Bangki pun lagi lapar panika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang bertanya, Ustaz, kenapa haul? Apakah itu karena tradisi para santri dan tradisi kaum Nahdliyin semata? Tradisinya Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah? Enggak. Bukan itu semata, Bu. Ada orang yang nanya kenapa haul? Haul itu bahasa Indonesianya putaran 1 tahun. Bahasa Madura nah depak ke tahun nah. Paham bahasa Indonesia mboten? Paham bahasa Madura? Ada yang nggak paham bahasa Madura nggak? Ada ya? Ada ya? Sampo paham Anda ya bu. Magereng Madura pada banyak sih kita tahu cak bahasa bu. Lamba kulang. Kula kada lagi baru sampean lagi. Kula lamba di tetangga pak. Saya punya tetangga wong Madura pak. Saya itu karena kulo ini asli tiang Madura. Mbah kulo ini wong Madura, nenek kulo masih ada dari Jawa, dari Malang. Jadi saya punya tetangga itu nggak bisa bahasa Indonesia. Ada ibu-ibu nggak bisa ngomong Indonesia. Cuma lewat dia berangkat kerja. Saya satu Mas Udin. Mudah-mudahan nggak ada orang yang ngajak saya ngomong bahasa Indonesia. Udah berangkat pakai sepeda motor, tiba-tiba hujan. Mau nggak mau karena ibu ini nggak pakai mantel, mampir ke rumah orang. Endilalah mampirnya ketemu orang Melayu. Diajak ngomong bahasa Melayu. Karena ibu tadi kurang paham bahasa Melayu, bingung. Ya Allah, mudah-mudahan nggak ada yang ngajak ngobrol ya Allah. Ini sempat ajak ngobrol bahaya bahasa saya ini ya Allah. Tiba-tiba si tuan rumah nanya, Bu, mau kemana bu? Nggak jawab karena nggak bisa bahasa Indonesia. Bu, mau kemana bu? Bu, mau kemana? Yang diingat sama dia kalau bahasa Maduranya kerja apa? Alakoh. Diindonesiakan sama dia. Mau kemana bu? Berlaku. Salah? Ya nggak salah dong. Itu bahasa Indonesia, bahasa Madura yang diindonesiakan. Mau kemana bu? Berlaku. Sama siapa bu? Aduh, kiatannya boleh.
Hari Jawa pada remar ya. Kalau mun kedua berdua, kalau ketiga mun telo orang bertiga, mun pampak berempat. Sama siapa Bu? Bersatu. Iya sederhananya kan sendirian Pak. Jawab bersatu. Salah? Enggak salah. Yang salah itu yang ngajak ngomong. Jadi begini Bu, biar ceramah saya ini santai-santai saja walaupun sebentar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada seseorang dari golongan Ansor. Ja'a rajulun minal Ansari. Ada seseorang dari golongan Ansor datang kepada Nabi. Golongan Ansor itu kaum muslimin yang ada di Madinah, yang menolong Nabi dan sahabat ketika hijrah, maka disebut golongan Ansor. Yang datang dari Makkah disebut Muhajirin. Ja'a rajulun minal Ansari. Datang seseorang dari golongan Ansor dan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Ya Rasulullah, mukmin yang paling baik itu siapa? Rasulullah menjawab, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling baik adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Akhlaknya kepada siapa? Pertama tentu akhlaknya kepada Allah. Apa akhlak kita kepada Allah? Salat kita. Saking cintanya Allah kepada kita, satu hari 5 kali kita dipanggil, satu hari 1 malam 5 kali kita dipanggil oleh Allah. Karena Allah ingin bertemu dengan hamba kekasihnya. 5 waktu kita dipanggil oleh Allah. Hayya 'alas shalah. Dipanggil oleh Allah melalui muadzin. 5 kali kita salat. Karena Allah ingin menjumpai hambanya dan biar hambanya menemui Allah Tuhannya. Kemudian akhlaknya kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya akhlak kita kepada yang lain termasuk kepada orang tua, akhlak kita kepada sang guru, dan akhlak kita kepada sesama muslim dan mukmin. Ada pesan sederhana dari Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sesungguhnya adalah ketika dia mampu menjaga lisannya, menjaga lidahnya, dan menjaga perbuatan tangannya terhadap muslim yang lain. Bu, ibu, yang kerudungnya putih, yang kerudungnya hitam, yang bajunya hitam, saya doakan mudah-mudahan hatinya putih. Saya kelampian celeng, saya kodungan celeng, manter atena potea. Saya kelampian pote, saya kodungan pote, manter atena. Tambah pote, coba tambah celeng. Hati-hati loh. Hati-hati, hati-hati. Ibu bisa menjaga lidah? Bisa. Ibu bisa menjaga ucapan? Bisa. Tapi bisakah ibu menjaga tangan? Halo. Halo ibu. Ibu-ibu pasti lagi pegang HP. Teh meliaki bilagi nata. Saya gemal lagi nak kaki kebeleng ko seminta kina. Tang laki cerai kiai ko. Ya mi laki lambe. Minta laki Bang Udin boy. Ila pada tadi pesegi mak kita cerai ro. Ini loh Bu. Kita bisa jaga lisan, bisa. Tapi bisakah jaga tangan hari ini? Dari apa? HP. Mulai bu ibu keluar. Halo guys, aja sosalan aja. Dari halo guys sudah Pak Mandeman. Setia Pak. Yang kau tak tungguin kaki dah. So, keding kaki so. Nor. Ya. Tan keding kaki tan. Ti keding kaki ti. Wi keding kaki wi. Mage wi. Tun, kemana Tun? Nah itu patut toh. HP saya kocak. Halo guys, aku malam ini ceramah di depan kiai guys.
Kiainya jenggotnya putih guys. Dua pak mandeman doang. Abid tak cukup satu nging kiai, atu nging mertuanah. Gimana mertuamu guys? Apakah dia baik-baik saja? Jawab tidak guys. Mun mertua saya guys, dari hilaku salah tok mantonai. Tobuk atu nging mantonah tetanggana. Kaki ngetela gelas aku dengan merah roiku. Apa dah? Tak cocok. Apa? Iseng celeng macam bukong kui merah, alat tuh kayak itu. Allah. Lisan bisa dijaga, tangan. Udah lama hari tunging matuanah bentetanggan lagi nih ketunging. Siapa dia? Bini Ustadz Sahir. Sakama. Patot non duto begele. Aja beken lain. Pokon mun setia. Begele kiai itu saya syuting. Mun sining kau kita lah sekali. Orang laki nih, orang bini nih Ustadz Sahir. Bapak-bapak para Ustadz udah punya istri. Dong begedeng tadi bini lagi. Perempuan itu Pak gampang memaafkan Pak. Marah semarah apapun sama suami 5 menit selesai. Betul? Tapi diungkit 50 tahun. Salah nasa kecil saya bitong 50 tahun Pak. Saya ketahun saya bitong Pak. Perempuan itu memang seperti itu. Tapi nggak apa-apalah. Ini kan korban perempuan semua ini. Ya kamu udah sebengal kebinin, bengal lembir. Apaan? Peser pancenengan asmana. Ustadz Nawar, ongki Ustadz. Bengal pancenengan kerajinan. Bengal. Punten. Apa bajarna kayak bajarna? Sasair bengal lembir. Bawa tawaddu ke ini namanya. Allah. Muntah pangkiban guru. Ustadz Sahir lancang seket sandalnya hilang Pak ngalto. Tapi muntah pangkiban binin irep sandalnya irep. Ustadz Sahir benih cuma sampean magi gula padu Pak. Bu, jaga lisanmu. Daripada itu tidak manfaat membicarakan sesuatu yang tidak manfaat, kenapa tidak berzikir kepada Allah saja? Kita ini semuanya insya Allah baca manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Walaupun saya jarang di majelis Jilanian, tapi saya selalu dalam tawassul selalu menyebutkan Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu warḍah. Karena saya ini sadar Pak, siapa saya? Siapa saya? Kalau bukan karena Allah dan rahmat dari Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kita bisa berkumpul termasuk malam ini dalam kebaikan. Maka kata Rasulullah, akhlakmu jaga, ucapanmu jaga, perbuatanmu jaga, insya Allah Allah akan menjadikan dirimu mukmin yang terbaik. Ahli ibadah, ahli salat, tapi lisannya tidak dijaga. Ada, nempuk, banyak aja. Gang Flora bedok, ya kaki aja. Inalai sekali. Boya pun laku tak kira jenggiar ya. Ustadz Sahir kenal Bulambok tapi kunang ngunceng hulu kok. Ustadz Sahir. Siapa panitianya ini? Panitianya. Oh, panjenengan Gus. Baelang panitianya. Siapa panitianya ini? Panitia ini Ustadz Sahir ya. Tenang Ustadz. Kita sama-sama orang Siantan. Sama-sama orang Siantan. Saya kalau ceramah di Jepang, bayaran saya nggak mahal. Ambil HP-nya nanti hitung kalkulatornya. Saya kalau ceramah di Jepang cuma dibayar 40.000 yen. Jadi nak berapa Ustaz? Anda anu sih ikhlas saya kok. Ya mun kok tak ikhlas lah. Entah kena kau coba Ustaz. Lagi ongguan nih gua. Ya mun badat apa-apa lah. Entah kena kau coba Bu. Coba aja sampean tangan tok. Ongkong gua benih ini kebetulan. Saya nomor 2 orang yang paling kematur boleh ke Rasulullah. Ya Rasulullah ayyul muslimina akyas. Ya Rasulullah, muslim yang cerdas itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, aktsarukum lil mauti dzikra
Muslim yang paling cerdas adalah muslim yang selalu banyak mengingat-ingat tentang kematiannya. Wa azanum lima ba'da isti'dadan ulaikal aqyas. Setelah dia banyak mengingat-ingat kematiannya, kemudian memperbaiki amal perbuatannya menghadapi kematiannya. Berapa tahun yang lalu guru mulia kita, senang tidak senang beliau wafat. Suka tidak suka kita ditinggalkan oleh beliau. Giliran kita itu pasti datang, gak usah khawatir orang gang Flora, gak usah kemudian biar saya duluan. Mau ditanya akibi lakin, Mas, sampian traumati kadek napa gula Mas? Ustaz Zahir. Jangan saya sama Ustaz Zahir, gula kenal bulambo nih. Kalau pak, saya asmaipun panjenengan. Ustaz Hashim. Ustaz Hashim punya istri? Belum. Masih satu. Serius. Berapa ya? Oh, satu. Kalau boleh milih, mending sampean meninggal duluan apa istri? Istri, orang laki apa ya? Memang bini suara batik aduh. Ya Allah. Pun Ustaz Zahir pola bayan orang. Ustaz Zahir, kalau boleh milih, nopo istri duluan yang wafat, nopo panjenengan? Sampean duluan. Hari baru orang laker ya. Tapi dia mati dah, padahal tidak. Ya namo di mah. Tanya lagi ke Bang Udin. Bang Udin, mending istri sampean apa sampean meninggal duluan? Ustaz, wallah. Yang sebelahnya Bang Udin. Nggih, panjenenganipun. Ismukum. Apa istri jenengan atau jenengan duluan? Ampun, saya sapuan Ki Zahir. Ki Zahir Hasan. Mending ibu nyai yang wafat duluan apa panjenengan? Oke. Apa lebih baik istri apa sampean yang meninggal duluan? Alasan nah? Nunggu ajal ya. Oh, nunggu ajal. Talem dateng. Tuh. Mun gula bu itanya aki. Lo bisa motos ya? Mun gula dengan gula mati kada. Pengki pun maki odi bu mati kada juga. Mun sehari kan 5 jam saya ceramah Pak kan mati ngude Pak. Nih bini mana kamu nak ceramah kan 5 jam. Gula apa nih? Kediri karena umur 16 tahun, pak kon ceramah sarang kiai. Sampai mungkin gula ceramah 30 tahun. Saya ceramah paling lama 1,5 jam paling lama. Normalnya 1 jam. Lah istri saya bukan daiyah. Istri saya nggak pernah belajar ceramah, tapi kalau nyeramain saya 5 jam nggak pakai berhenti. Tanya boleh. Orang bini mereka Pak, dalil tak ada lain. Pokoknya, mati mau ngaji Pak. Tapi alhamdulillah Allah menganugerahi saya seorang perempuan yang cantik. Tak masuk akal Bu. Otang bini ratin, montak ratin ku tak lah bini kaki pulang. Istri saya itu perempuan yang baik. Makanya Ustaz saya juga bilang istriku yang terbaik ya gitu Pak. Masa bini orang saya poci. Saya selalu memuji istri saya di hadapan Allah. Walaupun dalam hati. Pada tetangga gula tanya, Kiai, kalau kita mati masuk surga, kita bisa kumpul sama istri lagi nggak di surga? Bisa. Ada doa yang lain nggak Kiai? Loh kok bisa? Di dunia aja nggak mampu saya Kiai, apalagi di akhirat Kiai. Nah nenek gini insya Allah tak ngerti mana. Mana sih bagian posepor mah, posepona paham. Tidak benar Rasulullah. Muslim yang paling baik adalah Muslim yang selalu banyak mengingat kematiannya, termasuk haul ini. Haul ini mengingatkan kita tentang pentingnya bersiap-siap menghadapi kematian. Sebab kematian itu nggak pernah nanya, Fulan bin Fulan, wahai Udin, apakah anda sudah siap untuk mati? Enggak. Malaikat juga nggak nanya sama Mas Udin sudah tobat apa belum? Kalau anda belum tobat, tobat dulu baru saya cabut. Malaikat nggak nanya, apakah anda sudah sholat apa belum?
Kalau memang Anda belum sholat, sholat duluan baru saya cabut. Enggak. Kenapa kita ini lalai terhadap kematian? Padahal kematian kita sudah tiap detik menunggu kita. Dan kita menganggap kematian itu lama. Seakan-akan kematian itu adalah hal sesuatu yang perlu dan patut untuk kita hindari. Enggak perlu dihindari. Mati itu mesti dan nyata adanya. Termasuk saya yang ngomong malam ini. Apa sampean pikir saya bicara tentang kematian saya berani? Enggak. Tapi selama mikir di jalan. Aduh, kalau atunging mati lagi pangko saya sikat deh. Pada takut, Bu. Maka doa saya malam ini, mudah-mudahan ibu saja duluan baru saya nyusul. Pada takut, Bu. Soal mati gampang. Dan Bu Ibu, tanya kiwi tetangga, kaki bakun tak baik ben binin Ustaz Syahir tina kok tak baik. Mau temu sebutannya akhirat, ketemu nih di mah. Saya ingat rajin Ustaz Syahir. Mohon beda tetangga kita majar kodung tuli ikhlas aki. Tako beda anggota jamaah kita majar tuli ikhlas aki. Ini kadang-kadang kan tina mah kita majar tak apa-apa mau temu akhirat, temu di mah. Bang labang nomor petolekor pun di ya. Paham, Bu? Mau nanti tetangga tulis apa orang? Kita minta apa orang tulis. Ya tina tak apa-apa. Menunggu sih tangate baik. Cuma tang cilet tak baik. Ila pada. Ada yang bilang begini, hatiku baik guys, walaupun lidahku tidak baik. Nemu di mah. Ada nggak orang berbicara seperti itu? Hatiku baik sebenarnya, walaupun lidahku kedengarannya tidak baik. Ya nggak bisa, Bu. Ucapan kita itu cerminan dari akhlak hati kita. Mun orang penegak ahli zikir berarti orang baik. Kalau lidahnya sudah terbiasa dengan zikir kepada Allah, dia senantiasa terikat dan terpaut hatinya kepada Allah. Fadzukuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Dawuhipun Gusti Allah, ya manusia yang ingat kepadaku, fadzukuruni, berzikirlah kalian kepadaku, adzkurukum, aku pasti tidak akan melupakan kalian. Orang ahli zikir da Allah sebiasa zikir nang manakib jailanian, insya Allah hatinya terpaut kepada Allah, terikat hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pasti akan mengingatnya. Dalam keadaan susah ingat Allah, dalam keadaan gembira ingat Allah, dalam keadaan kaya tidak lupa kepada Allah, dalam keadaan susah dan miskin pun pasti tidak akan lupa dan lalai kepada Allah. Ketika sedang berjalan hatinya berzikir kepada Allah, ketika sedang berbisnis hatinya teringat kepada Allah. Karena hatinya teringat kepada Allah, maka bisnisnya bisnis yang jujur dan halal. Ketika dia sedang berjalan hatinya berzikir kepada Allah, ingat akan Allah, maka pandangan matanya dijaga dari hal yang Allah haramkan. Ketika dia berbicara, dia ingat kepada Allah, lisannya selalu berbicara tentang kebaikan di jalan Allah. Maka ketika orang membicarakan keburukan dirinya, dia tidak membalas keburukan orang itu, tapi membalas dengan kebaikan-kebaikan doa kepada Allah. Itu ahli zikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Kadang kita ini kan gampang marah orang. Kita ini gampang emosi. Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit emosi. Sebentar marah, sebentar begini. Dan kita selalu berlindung di balik kata manusiawi. Ya manusiawi dong, aku juga marah. Aku juga berhak marah. Nabi itu paling berhak marah. Tapi pernahkah Nabi marah karena emosi dan hawa nafsunya? Enggak. Nabi selalu menahan dirinya untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor. Kita ini adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu diajarkan, dididik bagaimana caranya menjadi umat terbaik dari sisi Rasulullah. Maka daripada mengucapkan yang tidak manfaat, mending membaca salawat dalam hati dan di lisan. Jangan kemudian kita cenderung membaca sesuatu yang tidak manfaat.
Ini sudah jam berapa ini? Udah 10:30 ya. Nggak usah lama-lama. Ibu-ibu lah balik berapa kali lah aja. Cabi ceramah itu. Antok lah nggak apa ada bu. Tidak apa-apa biarpun sebentar ya Ustadz Syahir ya. Mudah-mudahan ini manfaat ibu. Dan mudah-mudahan ibu ini menjadi ahli zikir. Orang ahli zikir ini mencintai dan dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah mencintai ibu, soal dunia ini gampang. Soal dunia gampang. Boleh saya tanya ke ibu? Ya, ibu yang paling depan, yang temenan sama SpongeBob. Ini aku SpongeBob. Bu, doa ibu pagi ini apa setelah bangun tidur? Kelupain apa ya? Bangun tidur tadi doanya apa? Tak dosa kali. Ya, yang baju, yang kerudung merah di belakang. Ini saya tahu lempian. Apa doa ibu? Enggak, ibu yang nunjuk-nunjuk itu. Ya, doa ibu pada Allah pagi ini apa? Minta kaya. Oh enggak, minta apa tuh? Minta sehat. Terus habis sehat kaya. Habis sehat apa? Rezeki. Ya tak pada ki jina. Rezeki aja pada lebih dari kaya nah. Karena banyak orang kaya tapi tidak bisa menikmati rezekinya Pak. Ada orang kaya, saya punya teman itu kaya raya Pak, tapi tidak bisa menikmati kekayaannya karena dokter vonis dia penyakit aneh Pak. Dokter bilang bapak nggak boleh makan apa-apa, nanti kalau bapak makan daging kebanyakan kolesterol naik dan darah tinggi timbul. Makan ayam nggak bisa, nanti akan timbul penyakit ini dan ini bahaya untuk bapak. Tanya lagi, dok boleh nggak saya makan ini? Makan ikan terlalu banyak nggak boleh, ini proteinnya tinggi, nanti bapak badannya bentol-bentol. Jadi apa yang boleh saya makan? Lampedeng. Tahu lampedeng ya? Soki nggak kan lampedeng. Coba lihat Bang Udin, kaya Bang? Enggak. Miskin? Enggak. Ganteng? Ya enggak lah. Tapi sehat. Kenapa sehat? Hatinya sehat. Kenapa hatinya sehat? Zikir kepada Allah menjadi makanannya. Kalau orang lapar itu gampang marah. Terlambat sedikit saja kita makan, kita gampang marah, gampang emosi. Anak kita biasa makan jam 8, jam 9 baru makan, dia marah. Bagaimana kalau hati yang lapar? Dia pasti lebih gampang marah. Dan makanan hati yang lapar adalah atau kutul qulub. Makanan hati yang lapar hanya zikrullah. Saya malam ini senang sekali mendengarkan zikir. Sebenarnya tadi agak kurang sehat, saya agak ngantuk-ngantuk. Tapi dengar Jailanian, saya senegar Pak. Karena saya diingatkan betapa pentingnya hidup kita ini terikat kepada Allah. Kalau bukan karena Allah yang mengizinkan saya bertemu dengan ibu, nggak mungkin. Walaupun panitia mati-matian ngundang saya, nggak mungkin saya hadir. Tapi karena Allah menurunkan rahmat untuk kita malam ini, Allah mempertemukan kita. Hati ibu dibuat lembut. Hati ibu dibuat lembut oleh Allah, berangkat ke pengajian, alhamdulillah, badan sehat, pikiran masih cemerlang, bisa berangkat ke pesantren ini, pelan-pelan melangkah ke sini. Yang datang dari jauh, yang dari Batu Layang sebelah sana datang ke tempat ini, tujuannya hanya satu, bagaimana berzikir bersama, bersolawat bersama, berhaul bersama, mengaitkan hati kepada sang guru yang telah lama wafat meninggalkan kita. Maka itu disebut dengan qutul qulub, atau makanan hati, atau makanan ruhaniyah. Kalau hatinya sudah kenyang, insya Allah tidak lagi gelisah. Kalau sudah tidak lagi gelisah, urusan dunia itu gampang. Kalau bicara tentang kepentingan duniawi, semuanya punya kepentingan. Kalau bicara tentang hajat hidup, semuanya punya hajat hidup. Tetapi ingat, sebelum kita berangkat ke tempat kerja, niatkan semata-mata ibadah kepada Allah. Yang berangkat ke pasar, bekerja di pasar, niatkan ibadah kepada Allah melalui pekerjaan. Yang ngajar, niatkan ngajarnya karena Allah. Yang duduk di pesantren mendidik santri, niatkan juga karena Allah. Sebab kalau segala sesuatu itu sudah diniatkan karena Allah,
secapek apapun, sesulit apapun, sesusah apapun tempat yang harus kita datangi, seperti apapun kondisi yang akan kita hadapi, akan terasa mudah. Karena apa? Ada penyertaan Allah di dalam hati kita. Maka ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, para jamaah, para santri-santri yang pernah ngaji kepada Syekh Ahmad Halwani, mudah-mudahan ilmu sampean menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Jangan sedih. Ada yang bilang, Ustadz, anak saya belum pintar. Biar saja. Yang wajib itu belajarnya. Masalah alim dan pintar itu hadiah. Nggak usah sedih. Guru saya dulu pernah mengingatkan kepada saya, ketika saya mau pulang, saya tanya sama beliau, ya Sidi ana, ya Syekh, makna alim itu siapa? Ma huwal alim. Orang alim yang sesungguhnya itu siapa ya Sidi? Man huwa ya Sidi? Jawaban beliau, alladzi man amila bima alima. Orang alim itu, cung, kalau bahasa kita, orang yang alim itu adalah orang yang mengamalkan sesuai dengan ilmunya. Dia tahu sholat, kemudian dia sholat dengan ilmunya, alim. Dia sedekah sesuai dengan ilmunya, alim. Dia puasa sesuai dengan ilmunya, alim. Dia zikrullah sesuai dengan ilmu yang didapatkan, alim. Alladzi man amila bima alima. Orang yang berbuat, beramal sesuai dengan ilmu yang dia dapatkan. Walaupun sedikit, mudah-mudahan manfaat dan barokah bagi kehidupan kita semuanya. Sebab nampak perbedaan antara keberkahan hidup dan hidup yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya tetangga itu hidupnya sederhana, Pak. Sangat sederhana, tapi wajahnya cerah, ucapannya teduh, kalimat-kalimatnya tidak pernah membuat kita merasa tersinggung, apalagi kemudian timbul rasa marah di dalam hati. Apa yang dilakukan oleh orang tua ini? Orang tua ini kerjanya sederhana, jam 3 menjelang subuh sudah berangkat. Walaupun masjid antara rumah saya dengan masjid kurang lebih 300 meter, saya kalah duluan sama beliau. Biasa saya setengah 4, beliau jam 3 sudah nyampe di masjid. Nanti kami keluar ba'da salat, insya Allah sekitar jam 5 atau lewat. Beliau itu baru keluar sekitar jam 6. Kami berangkat kerja terburu-buru, jam 7, jam 8 kami harus berangkat. Beliau itu santai saja. Kalau ditanya, Abah sudah berangkat belum? Insya Allah sebentar lagi Ananda Ustadz, saya susul. Kami pulang terburu-buru jam 4, jam 5 nyampe ke rumah. Maghrib hampir ketinggalan. Beliau santai sudah di rumahnya. Rupanya beliau jam 3 sudah di rumah. Berangkat jam 9. Kami bertanya, wahai Tuan, Tuan Guru yang dirahmati Allah yang mulia, apa rahasianya? Jawaban beliau, tidak ada yang rahasia anakku. Jawabanku singkat, kalau engkau tidak lalai kepada Allah, bagaimana mungkin Allah akan melalaikanmu? Kita ini selalu lalai kepada Allah, sementara meminta duluan sesuatu. Orang jam 2, jam 3 sudah sujud kepada Allah. Kita jam 5 baru bangun, Pak. Itu pun bangun bukan karena mau sholat subuh, maka ada lakoh. Coba Kak, aja melakron oleh kalian aja. Padahal ingat ya Bang Udin ya. Saya jarang-jarang nasihatin Bang Udin, ini baru malam ini saya nasihatin Bang Udin ini. Saya enggak, Pak. Kalau kita sudah tidak lupa kepada Allah, kalau kita selalu ingat kepada Allah dalam kondisi dan keadaan apapun, Allah tidak akan pernah melupakan kita. Soal rezeki Allah yang urus. Kita ini hanya ikhtiar saja, Pak. Ikhtiar kita ini hanya 1%. 99% pasrahkan semuanya kepada Allah dan Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan Pondok Pesantren Raudhatul Muttaqin ke depan semakin tumbuh besar dan semakin berkembang. Akan lahir dari tempat ini santri-santri yang alim dan alimah, yang abid dan abidah, serta senantiasa berjuang di jalan Allah dan cinta kepada tanah air, bangsa dan negara. Karena itu salah satu tujuan Pondok Pesantren itu berdiri. Dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan sambil gurau, karena saya lihat ibu itu ada sebagian yang ngantuk. Biar nggak ngantuk sebenarnya, Bu. Tujuan saya ke sini bukan guraunya. Saya hanya ingin mengajak dan menggugah hati dan pikiran kita untuk senantiasa kita ini menjadi hamba Allah yang baik,
hamba Allah yang baik itu tercermin dari apa? Dari ibadahnya yang baik. Ibadah yang baik akan melahirkan orang-orang yang berakhlak baik, ucapannya baik, perilakunya baik, dan insya Allah pada akhirnya rezekinya akan menjadi rezeki yang baik, akan lahir anak-anak yang saleh dan salihah, akan tumbuh keluarga yang baik, akan tumbuh istri yang taat kepada Allah, yang selalu mendoakan terbaik untuk suami, untuk anak-anak dan keluarga. Ibu, manusia pertama yang iman kepada Allah dan iman kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang perempuan super, perempuan hebat, dan itu bernama Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Artinya orang yang pertama kali mengimani kenabian Rasulullah bukan dari kalangan laki-laki, tapi dari kalangan seorang perempuan, istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Mudah-mudahan ibu dapat mencontoh akhlak-akhlak Sayyidah Khadijah yang selalu setia mendampingi perjuangan Nabi. Ketika Nabi dalam keadaan khawatir, Sayyidah Khadijah yang tampil untuk menguatkan beliau. Ketika Rasulullah dalam kecemasan, Sayyidah Khadijah tampil. Ketika Rasulullah Muhammad berjuang tanpa modal dan biaya, Sayyidah Khadijah tampil dengan hartanya. Ketika Rasulullah dalam keadaan takut menghadapi musuh-musuhnya, Sayyidah Khadijah yang tampil di sisinya. Insya Allah keluarga ini akan menjadi keluarga yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mencontoh akhlak dan kehidupan Nabi bersama istri tercintanya Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan haul kita kali ini mengenang yang dirahmati Allah dan dimuliakan oleh Allah, guru kita tercinta Syekh atau Kiai Ahmad Halwani, juga menjadi nasihat bagi kita semuanya bahwa pada masanya nanti kita semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Malam ini kita yang berdoa, tahun depan, tahun berikutnya kita yang akan didoakan. Malam ini kita berhaul, tahun berikutnya kita yang akan dihaulkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Doa. Ini banyak kiai-kiai ini dulu. Dari panitia Pancungan. Oh, dari panitia. Saya minta dua begini. Anu minta dua mantur nih bini tak kira tocan saya Pak. Jawaban adalah padem bean. Bu, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang barokah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bijahin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.